Ini tukar pikiran. Nah, tapi intinya sederhana. Dalam kondisi di mana negeri mengalami ketidakseimbangan fiskal, artinya defisit besar, maka solusinya antara lain ya turunkan bilik pembiayaan yang dapat memajukan negara, yang pembangunan dana masyarakat, dan bagaimana menaikkan penerimaan itu aja. Jadi kita kembali lagi memilih prioritas. Harus memilih prioritas yang dapat memberikan suatu pertumbuhan yang baik untuk negeri ini. Kalau prioritasnya memang seperti contohnya saja, MBA itu penting, beli alutsista penting, koperasi penting, cuma ada yang lebih penting lagi. Cari yang lebih penting yang dapat, yang bukan cari, memilih prioritas yang produktif yang dapat meningkatkan pertumbuhan, memperbaiki dan kehidupan ekonomi masyarakat. Jadi bukan hanya kita bicara tentang hal tersebut. Jadi kita lagi berbicara apa yang prioritas. Kita sudah mengetahui apa yang prioritas, apa yang tidak prioritas. Bahwa itu penting, itu perlu, tapi ada waktunya. Tapi yang apa yang dewasa ini sangat prioritas itu yang harus kita, pemerintah harus memilih terbaik, prioritas tidak kepada ART. Jadi dengan segala review yang sudah disampaikan banyak pihak, ini mungkin perlu dilakukan satu evaluasi yang holistik, termasuk dampak dari perang Timur Tengah ini, dan pada gilirannya ART itu adalah harusnya resiprokal, yang sekarang ini masih sepihak, sangat menguntungkan Amerika dan sangat merugikan Indonesia. Oleh karena itu sebaiknya DPR juga melakukan evaluasi menyeluruh dan mempertimbangkan kepentingan perekonomian nasional, apalagi menghadapi krisis akibat perang dari Timur Tengah ini. Terima kasih. Sedikit aja, terutama juga selain tadi mengenai fiskal serta harga minyak, ketersediaan dan suplai dari BBM serta minyak yang harus dijaga oleh pemerintah, itu juga merupakan hal yang penting. Dan untuk itu tentunya yang perlu dilakukan adalah diversifikasi secepat-cepatnya. Jadi jangan lagi menunggu sampai turun benar-benar stok yang nggak ada. Ya. Kemudian satu lagi juga memberikan informasi secara akurat kepada masyarakat secara berkala untuk menenangkan permasalahan yang ada di masyarakat yang sekarang ini mulai timbul. Jadi kedua hal tersebut perlu dilakukan secepat-cepatnya. Usulan lewat Pak JK, siapa tahu nanti Pak JK berkesempatan untuk bertemu dengan Pak Prabowo. Silakan rekan-rekan kalau ada yang menambahkan. Dibandingkan waktu-waktu sebelumnya, antara lain ketika pre-funding untuk dapat duit utama itu dilakukan lebih cepat dan lebih banyak. Kemudian Menteri Berbaya minta ijon surplus itu yang sebetulnya belum tentu bisa diperoleh nanti. Kemudian dalam beberapa waktu ini lelang-lelang itu menunjukkan tip cover rasionya turun, padahal yieldnya naik. Intinya tadi sudah juga didiskusikan, defisit sudah mencapai 135 ya, bahkan 175 sepertinya untuk Februari. Dengan demikian kebutuhan berutang itu makin nyata, cash flow sulit. Nah, umpama tadi dilebarkan defisit pun tetap ada tantangan. Lebar defisit itu kan acuan, tapi pentingnya kan cari utangnya. Nah, ada nggak yang bisa utang? Dilihat dari komposisi sudah berat, semua hanya akan naik alamiah. Yang punya potensi cuma BI, melanggar aturan, bukan melanggar aturan, melanggar best practice-nya. Ini kan sangat buruk ya. Nah, itu sampai nyetak duit. Jadi nyetak duit itu bisa nyetak duit betulan, bisa
dengan cara BI menambah porsinya, dan itu komplikasinya seperti kata Pak Abdul tadi akan banyak. Jadi intinya kalau tidak segera dibenahi arus kas, bahkan mungkin sebelum ada APBN perubahan sudah harus dibintangi belanja-belanja yang tidak perlu itu. Kira-kira bukan tidak perlu ya, semua belanja perlu kata Pak JK, tapi yang mendesak yang didahului. Yang tadi ada suasana di mana MBG itu sebetulnya tidak mendesak untuk deeskalasi, mungkin di focusing aja, reducing aja, kurang lebih begitu. Diskusi adalah salah satu yang penting, trust dan kepada pemerintah ya, dan juga pada berbagai penyelenggara negara. Kalau kita pikir tekanan depresiasi rupiah kan bukan hanya dari tekanan dari fiskal, tapi juga apakah kita bisa retain revenue masuk misalnya lewat FDI dan sebagainya. Kalau dari tahun lalu, kita sudah lihat performa FDI kita turun 20%, di negara lain tidak sebesar itu. Jadi kita juga perlu pahami bahwa bukan hanya fiskal satu hal yang penting untuk menunjukkan kredibilitas pemerintah, tapi juga bagaimana hal lainnya ditunjukkan dari misalnya bagaimana meyakinkan ada reformasi yang baik di sektor keuangan, gitu, bukan pelemahan di sektor keuangan, dan juga bagaimana peran pemerintah dalam pembangunan, gitu. Bagaimana apakah alat-alat yang digunakan masih mendukung bergeraknya sektor swasta atau malah justru perawatan sektor swasta. Kondisi fiskal kita itu cukup sempit. Apa yang terjadi di Timur Tengah itu bisa punya dampak melalui dua channel. Channel yang pertama itu adalah kenaikan harga energi yang itu akan punya dampak terhadap inflasi. Artinya pemerintah jika ingin mengendalikan terpaksa harus meningkatkan subsidi. Tapi ruang fiskal kita terbatas. Itu dari channel yang pertama. Channel yang kedua adalah pelambatan perekonomian dunia itu bisa mengakibatkan ekspor kita itu turun, sehingga aktivitas ekonomi itu lambat. Nah, dua ini harus direspon. Apa yang harus bisa dilakukan pemerintah? Kalau kami berpandangan sebaiknya harus ada realokasi anggaran ke arah yang lebih produktif. Salah satu yang mungkin bisa dilakukan adalah untuk mempertimbangkan kembali terkait dengan MBG. Kenapa? MBG itu membutuhkan duit yang luar biasa besar, sekitar 8% dari APBN, tapi data dari Susenas itu menunjukkan bahwa hanya 15% dari masyarakat yang menyatakan mereka itu khawatir tidak memiliki makanan cukup. Artinya kalau kita fokus ke yang 15% ini, itu artinya di satu sisi anggaran itu bisa dihemat jauh lebih besar, tapi di sisi yang lain pemerintah itu masih bisa menjalankan janji kampanye yang disampaikan pada saat Pilpres sebelumnya. Mungkin itu dari saya. Mungkin ada yang lain. Ya, jadi pasti bahwa dengan adanya konflik ini harga naik. Harga ini sudah naik. Yang naik itu adalah yang tidak bersubsidi. Yang bersubsidi masih tetap. Tapi sampai kapan bisa ditahan? Dan kalau itu tetap, maka tadi sudah dikatakan oleh teman-teman, fiskal atau defisit fiskal akan membengkak. Terkait dengan ya apa yang diprioritaskan, tadi Pak JK sudah mengatakan bahwa inilah yang benar-benar yang bisa diprioritaskan sehingga ini bermanfaat.